Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang kembali dalam acara Sarapan Sabda bersama dengan saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi, Rasul Petrus melanjutkan nasihatnya supaya hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Alasannya adalah seperti ini. Karena kita menyebut Allah kita adalah Bapa. Dan Bapa kita adalah Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Allah Bapa memandang semua orang sama. Apakah itu pendeta, apakah itu jemaat, apakah itu orang kaya, orang miskin, apakah itu orang berpangkat dan orang biasa, atau siapa saja di hadapan Tuhan itu sama. Dan pada waktu Tuhan menghakimi, tidak ada membeda-bedakan, tidak ada perbedaan, tidak membeda-bedakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata menghakimi di sini sebenarnya bukan menghakimi mencari kesalahan-kesalahan, tetapi mencari hal-hal yang baik. Allah Bapa kita mencari hal-hal yang baik yang muncul daripada saudara. Jadi bukan cari-cari kesalahan, tapi mengharapkan ada kebaikan yang muncul di antara kita orang percaya. Dan di dalam kitab suci ada beberapa macam penghakiman. Penghakiman yang pertama adalah penghakiman orang berdosa. Orang yang tidak percaya itu dihakimi. Dalam Wahyu 20 ayat 11 dikatakan di sana, semua dieksekusi ke dalam lautan api. Itu mereka yang tidak percaya. Itu penghakiman orang yang tidak percaya. Ada lagi penghakiman bangsa-bangsa. Pada waktu Yesus datang ke bumi ini nanti, bangsa-bangsa dibagi menjadi dua. Yang satu kambing, yang satu domba. Kelompok domba inilah kelompok yang melayani Tuhan. Kelompok yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kelompok domba ini dihakimi kemudian masuk ke dalam kebahagiaan, masuk dalam kerajaan. Tetapi si domba, kambing-kambing itu dilemparkan di dalam tempat yang gelap. Nah, itu penghakiman bangsa-bangsa. Ada satu lagi, yaitu penghakiman orang percaya. Jadi orang yang percaya ini, saudara dan saya, sudah diampuni dosanya, sudah mendapat pengampunan, sudah ada kepastian jaminan selamat masuk surga, tetapi perbuatan saudara dan perbuatan saya akan dihakimi. Itu 2 Korintus 5 ayat 10. Semua orang, dalam arti semua orang percaya, siapa saja, baik mereka yang menyerahkan dirinya seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, baik mereka yang orang Kristen yang bekerja di tempat lain, bukan sebagai pendeta, bukan sebagai dosen agama, bukan guru agama, tapi orang Kristen yang bekerja. Semuanya di hadapan Tuhan sama saja dan akan dihakimi. Nah, tapi penghakiman ini bukan penghakiman untuk masuk surga atau neraka, tetapi penghakiman untuk memperoleh pahala. Saudara sudah selamat.
diselamatkan, dosanya sudah diampuni. Tetapi perbuatan saudara setelah saudara menjadi orang percaya itu dihakimi, dievaluasi oleh Tuhan nanti, dan akan mendapat pahala. Jadi, Rasul Petrus menasihati selanjutnya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Rasul Petrus menjelaskan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya menumpang saja. Orang Jawa mengatakan mau mampir ngumpi. Kita di dunia ini penumpang. Rumah kita sebenarnya bukan di dunia ini, dan selama kita hidup di dunia ini hendaklah hidup dalam ketakutan. Nah, lagi-lagi ini kata ketakutan, bukan hidup takut dihukum Tuhan, takut nanti bagaimana hidup saya, bukan seperti itu, tapi dalam ketakutan dalam bentuk kehormatan. Takut dalam arti hormat. Hendaklah hidupmu dalam kehormatan, dalam hormat kepada Allah. Jadi saudara tidak hidup dalam ketakutan, berbuat dosa ini, nanti gimana saya dihukum Tuhan, sudah selesai hukuman. Tetapi hendaklah saudara hormat. Itu seperti ini gambarannya. Misalnya ada anak orang kaya pergi ke mall, dia curi barang-barang di mall, kemudian keluar dan selamat, misalnya saja seperti itu. Nah, anak ini tidak menjaga kehormatan orang tuanya. Menjaga orang tuanya yang kaya, yang bisa membeli, mengapa harus mencuri? Jadi kehidupan kita orang percaya itu seperti itu. Hendaklah kita hidup dalam ketakutan, dalam arti hormat kepada Tuhan. Hidup selayaknya anak Tuhan. Jangan memalukan Tuhan. Jangan saudara hidup dalam ketakutan. Kalau saudara berbuat dosa, saudara meminta maaf. Tapi meminta maaf itu bukan karena saudara takut hukuman. Bukan seperti itu. Tetapi minta maafnya karena telah memalukan nama Tuhan. Perbuatan yang tidak menghormati Tuhan. Mari kita hari ini hidup dalam ketakutan, dalam arti hormat, menghormati Tuhan. Selayaknya sebagai anak Tuhan, hidup dalam penghormatan, menjaga nama Tuhan. Walaupun Tuhan tidak sudah dijaga, tetap terhormat, tetap mulia, tetapi bagi saudara dan saya perlu menjaga kehormatan Allah. Pikiran kita, ucapan kita, tindak tanduk kita diharapkan menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah jelas sekali pada pagi hari ini, supaya kami hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Hidup kami sementara, dan sementara itu kami mohon setiap pembicaraan kami, kelakuan kami, tindakan kami mencerminkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan bagikan apa yang saudara lihat ini kepada saudara-saudara yang lain, supaya mendapat berkat seperti saudara dan saya. Amin.